Jadi tadi Pak Andi ini jualan snack dan makanan ringan di ruko Pak Kang. Rukonya menghadap ke barat. Kemudian rumah tinggalnya menghadap ke timur. Namun rumahnya tidak ditempati karena repot bolak-balik ke toko. Oh, gitu. Jadi tinggal di toko. Tinggal di toko. Bagus lah. Kalau enggak penghasilannya menurun. Oh gitu, malah bagus Pak Kang. Bagus dong. Banyak orang beranggapan feng shui itu kan untuk mencari kekayaan semata gitu. Iya. Jadi kalau sudah di feng shui, udah pasti kaya gitu. Belum tentu begitu ya Pak ya? Lah, sarananya ada gitu. Jadi kalau udah di feng shui seperti kita mau pergi ke satu tujuan yang tadi jalanannya itu banyak batu-batuan, banyak lubang-lubang besar, menjadi lebih mulus gitu. Tapi kita harus lalui itu jalanan toh. Iya. Jangan kemudian kita mentang-mentang gitu. Dan sekarang sekolah sudah dapat gelar insinyur, doktor segala macam. Kemudian tidur aja di rumah nggak mau kerja. Apa yang terjadi? Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel. Sehat-sehat Pak Kang. Oh, selalu always kan. Tidak hanya keselarasan rumahnya, kesehatan jiwanya juga perlu diperhatikan ya kan. Ini saling mendukung satu sama lain ya Pak ya. Rumah yang selaras dengan alam, kesehatan yang terus dijaga. Oh iya dong, yang namanya rumah kita harus selaras dengan feng shui. Nah, rumah yang selaras dengan feng shui, dia akan menunjang aktivitas kita. Ya. Sehingga segala sesuatu yang sebelumnya dirasakan berat menjadi enteng, menjadi ringan. Segala sesuatu yang tadinya rasanya kok sukar dikerjakan, banyak hambatan, menjadi lebih lancar. Amin. Jadi bukan berarti kemudian rumah di feng shui orangnya tidur. Oh iya. Gitu. Nah, rumahnya di feng shui supaya membantu orangnya sehat. Orangnya kemudian maunya duduk doang, apalagi terus minum alkohol, ya nggak ada habis-habisnya, nggak ada berhentinya, ya rusak juga tuh badan. Segala sesuatu kan harus ada ukurannya. Ini memang harus tetap diusahakan, tetap bekerja dengan baik, jaga kesehatan gitu biar sama-sama saling mendukung. Iya, dan banyak orang beranggapan feng shui itu kan untuk mencari kekayaan semata gitu. Iya. Jadi kalau sudah di feng shui, udah pasti kaya gitu. Belum tentu begitu ya Pak ya? Lah, sarananya ada gitu. Jadi kalau udah di feng shui seperti kita mau pergi ke satu tujuan yang tadi jalanannya itu banyak batu-batuan, banyak lubang-lubang besar, menjadi lebih mulus gitu. Tapi kita harus lalui itu jalanan toh. Iya. Jangan kemudian kita mentang-mentang gitu. Dan sekarang sekolah sudah dapat gelar insinyur, doktor segala macam. Kemudian tidur aja di rumah nggak mau kerja. Apa yang terjadi? Iya, gitu aja hidupnya Pak. Nah, itu dia. Oke, nah banyak juga yang tentunya bertanya tentang feng shui bagi permasalahan masing-masing yang dihadapi dari YouTube-nya. Ada satu nih yang menggelitik saya. Ini pertanyaannya bagus loh. Ya. Dari France.
ya dia mengupload pertanyaan pada video daripada bangkrut pakai visit kekayaan. Jadi belum lama ini. Tapi saya jawab ya karena pertanyaannya satu mewakili banyak kepentingan. Jadi sahabat-sahabat Sonora mungkin banyak yang mengalami hal ini gitu ya. Jadi tidak sifatnya melulu demi kepentingan France gitu. Ya. Nah, dia bilang begini nih. Pada video tanggal 29 Mei 2020, Ibu Eli memulai tanaman hias di tahun yang ciong. Oke. Lalu Pak Kang menyarankan tutup dulu sementara. Lalu buka kembali di tahun yang selaras ya dengan bisnis yang sama gitu ya. Nah, jadi pada video tanya jawab 006 dia bilang ada video tanya jawab 006 nih. Ibu Lina berbisnis online di tahun yang ciong juga katanya. Lalu Pak Kang menyarankan mulai lagi di tahun tikus 2571. Ya. Tapi disarankan dengan bidang berbeda daripada sebelumnya. Karena bidang yang sama telah dimulainya pada tahun yang tidak selaras. Nah, kemudian dia bertanya, kalau terlanjur memulai sesuatu bisnis di tahun yang tidak selaras, lalu ingin memulai kembali di tahun yang selaras, harus dengan bidang yang sama atau berbeda? Ya. Nah, karena yang satu Ibu Eli disarankan tahun depan mulai lagi, ya. Kalau tidak keliru, Ibu Eli itu yang kemarin anaknya ada di Sulawesi Utara, bukan begitu ya? Udah hafal saya. Nggak hafal ya. Nah, kemudian itu dia bilang dia tuh bisnis tanaman, ya. Dia punya, tapi dia datanya lengkap loh. Ya. Dia kasih data yang lengkap dan kita hitung. Nah, tanaman hias itu merupakan bidang yang cocok. Tapi dia mulainya ternyata tahun 2014 tuh. Ingat nggak? Masih ingat dong? Dia bilang iya betul Pak. Saya mulai malah ibu kemudian bilang Pak Daniel sehat-sehat ya gitu. Lupa dia. Makanya kalau udah TUE gitu, kalau saya masih milenial, masih ingat. Jadi kemudian ibu bilang kalau dia mau pindah ke usaha properti boleh nggak? Saya bilang jangan, karena posisi properti bukan bidangnya, ya. Jadi jangan, nanti mulai lagi tahun depan pada bidang yang sama, ya, karena bidang tanaman hias itu memang sudah cocok. Ya. Yang keliru adalah mau pindah rumah kan? Betul. Nah, pindah rumahnya saya tunda, jangan loh. Tadinya rencananya mau tahun ini, saya tuh tunda tahun depan gitu toh. Nah, memang untuk menentukan kecocokan bidang bisnis sebaiknya berdata lengkap. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bertanya Lina Abot itu, ya. Nah, itu dia bertanya pada pertanyaan video tanya jawab 06. Dia cuma bilang begini kok, saya lahir tahun babi 1983, ya, usia sekarang 38 tahun tentunya. Yeah. Saya coba berbisnis online, ya, dia nggak bilang loh, bidang apa dia bisnis online. Ya, kalau dia bilang saya penyedia jasa online, jelas kita tahu bidangnya. Yeah. Tapi kalau dibilang saya berusaha di bidang nggak dibilang, cuma menjualnya di online. Nah, kemudian dia bilang, tetapi tiada satu order dari customer, bikin saya putus asa katanya. Oke. Nah, kok saya
untuk yang si penanya pertama tadi, Ibu Eli kali ya. Nah, itu dibilangnya kan, oke, tahun depan mulai lagi pada bidang tanaman hias yang sama. Sedangkan untuk Lina Abot ini saya bilang, jangan loh, harus berbeda ya. Karena dia memulai di tahun babi tanah, dia ciong gitu. Nah, kenapa sih? Apa sih yang mendasari saya untuk berasumsi pindah aja, padahal nggak dikasih tahu loh. Kira-kira Anda berpikir bagaimana? Saya jawabnya setelah jeda Pak Kang ya. Boleh. Kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19, ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Kita lanjutkan, dari sahabat Sonora adalah tentang pertanyaan yang memulai usaha di waktu yang tidak selaras, kemudian harus berhenti sementara. Ada yang melanjutkan dengan bidang yang sama, ada yang bidangnya harus berubah, gitu ya Pak Kang ya? Betul. Nah, kenapa saya sarankan untuk pindah haluan untuk Lina Abot? Karena bidangnya nggak sesuai. Iya, tahunya nggak sesuai gimana? Orang dia juga nggak menyertai tanggal kelahiran, jam kelahiran nggak ada kok. Oh iya, terus kenapa Pak? Nah, karena walau bagaimana, ya bagaimana ya, orang ini saya pikir harus ditolong gitu. Maka saya jawab, ya dengan segala keterbatasan itu, saya berpikir ini orang kan gagalnya, ya
Di tahun dia mulainya saya berasumsi di tahun babi. Nah tahun babi itu tahun kemarin kan, ini kan tahun tikus, sebelumnya kan tahun babi. Betul. Nah tahunnya tahun apa? Tahun tanah. Nah sedangkan Lina Abot juga ya, dia lahir tahun babi tahun 83. Bawaannya air, dasarnya juga air. Nah kalau air pada tahun tanah, air itu akan terkekang oleh tanah. Oke. Nah ketika dia terkekang, jangankan dia bisa mulus, untuk dia menentukan bidang pilihannya aja mungkin kemungkinan besar dia keliru. Jadi kita berpatokan, oh dia pasti keliru menghitung gitu. Karena pada saat itu air terkekang, dia nggak berkutik gitu kan. Nah kemudian kalau dia bukan di tahun di tahun babi, misalnya dia sebelumnya di tahun monyet 2016, di situ di tahun monyet 2016 ada api, ya. Nah kalau dia mulainya di tahun 2016, air menguasai api, kemungkinan dia pilihannya betul. Tetapi walaupun pilihannya betul, tahun monyet itu dia ciongnya besar, lebih besar. Jadi sulit juga dia untuk menentukan kebenaran. Nah kemudian saya mundur lagi 3 tahun lagi yang paling besar di tahun ular 2013. Ya, di situ tahun air ketemu air, oh dia ngambang pikirannya, oh pasti dia salah. Nah jadi dengan asumsi kesalahan begitu, saya kemudian bilang, Anda mulai lagi di tahun depan ya, karena tahun ini ciong. Di tahun tikus Anda boleh mulai, karena dia ciongnya di tahun babi. Ya. Nah, jadi dia mulai lagi, saya menyarankan untuk bidang yang berbeda. Nah, kalau untuk Ibu Eli yang di Sukabumi itu, ya dia jelas ya, karena komunikasinya sama kita bagus, malah dia langsung on air sama kita. Betul. Jadi saya nggak perlu banyak pertimbangan, saya bilang oke, itu cocok. Jadi satu hal untuk siapa itu Frans ya, yang bertanya Frans. Oh yang bertanya Frans ya. Jadi Frans ini bertanya kalau dia terlanjur sudah bisnis di tahun yang ciong. Ya kalau Frans memang bidangnya udah dicek betul, bidang A itu adalah bidang yang cocok, lanjutin mulai lagi bidang A gitu. Nah, apakah selama ciong orang nggak boleh usaha? Boleh nggak juga kan? Boleh melakukan yang sudah dilakukan Pak, nggak boleh. Betul, 1000%. Hebat ente ya. Pinter ya saya ya. Luar biasa. Besok boleh praktek ya. Jadi jangan mengubah bidang bisnis. Walaupun bidang bisnis itu keliru, tekuni aja gitu. Yang penting bersikap defense dulu. Nah setelah ganti tahun, sikapi dengan ofensif, dengan mengganti kalau memang bidangnya beda, salah. Tidak usah diganti kalau memang bidangnya cocok ya, sikat saat itu ya. Jadi kalau itu kan kalau yang dimulai pada tahun ciong harus diberhentiin dulu. Yang langsung dilangsungkan bisnisnya itu yang dimulai pada tahun yang nggak ciong loh. Jangan salah mengerti nih, jangan salah paham. Saya ulangi ya. Ya. Sekarang misalnya Anda juga Gandanil. Ya. Anda lagi ciong nih. Oke. Memulai bisnis di tahun ini. Ya. Bidang yang salah. Oke. Saya bilang, juga Gandanil, Anda stop. Ya. Nanti mulai lagi di tahun depan. Ya. Di tahun depan kalau bidang Anda itu cocok, Anda mulai di tahun depan bidang tersebut. Kalau nggak cocok ganti yang lain. Oke. Tapi Anda juga punya usaha lain yang dimulai pada tahun sebelumnya yang tidak ciong.
Nah, bidang itu dilanjutkan. Jangan di stop. Jangan kemudian karena dibilang harus stop, semua bidang di stop, nggak kerja. Nanti yang datang kemalasan tuh. Oh iya betul. Nah, di samping itu tentu aja ya ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Ya, kalau kita mau berhasil, mau sukses, selain bidang bisnis kita harus jelas cocok, dimulai pada tahun yang cocok, posisi kedudukan rumah dan arah hadap pintu utamanya itu nggak boleh salah. Itu juga. Karena itu bisa jadi hambatan toh. Oke. Nanti katanya Pak Kang bilang gue udah mulainya tahun yang bagus, gue udah mulai loh, tapi gue stuck juga. Ya, padahal kekeliruannya beda lagi tuh, ya. Nah, masalah defensif ofensif, ya. Jadi ketika ciong jangan ofensif, ya. Karakter diri, kecocokan dengan pasangan hidup suami istri juga sebaiknya itu menjadi parameter. Jadi kalau sahabat Sonora punya masalah, lengkapi datanya supaya kita tahu hambatannya tuh di mana juga kan. Oke. Ya, jadi tidak menebak-nebak begitu. Yes. Paham nggak nih? Paham. Jadi yang harus di stop bidang bisnis yang seperti apa dan yang tidak kenapa? cocok dan dimulai di tahun yang salah. Iya, jadi cocok tidak cocok dimulai pada tahun yang salah sebaiknya karena dia nggak berkembang tuh juga kan. Oke. Karena nggak dia berkembang kan jadi batuk-batuk, jadi harus membiayai bidang tersebut kan. Seperti misalnya Ibu Eli, bidangnya cocok tapi nggak laku-laku tuh tanaman hiasnya. Iya. Ya, nah dimulai lagi pada tahun yang dia nggak ciong. Ya. Kalau bidang pekerjaannya cuma satu Pak, di stopnya berapa lama Pak? Sementara masih tetap harus mencari mencari pendapatan Pak. Ya, mungsang mangsing deh cari kerjaan lain aja gitu. Oke. Yang nggak bakalan kita jangka panjang. Oke. Jadi memang di stop dulu bisnisnya, sementara pendapatannya cari dari tempat yang lain, kemudian tahun berikutnya mulai dengan bidang yang cocok begitu ya? Iya, sebab kalau dia terus mengambil tetap bidang tersebut, di tahun depan dia nggak bisa mulai lagi kan? Oke. Karena memang nggak berhenti dia. Oke. Di stopnya itu hitungannya berapa lama sih Pak? Terhitung dianggap stop gitu? Paling sedikit butuh 3 bulan. Paling sedikit 3 bulan. Ya, yang idealnya di atas 6 bulan. Ideal di atas 6 bulan. Baiklah. Kita jeda di sini Pak Kang, saya info tol sebentar, nanti kita lanjutkan setelah jeda ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda malam hari ini yang sudah Anda kirimkan ke 0812 112 9200. Pak Kang, Iya, ini ada Irin dan juga Enoch. Irin, Irinnya IRIN. IRIN. Ini tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 5 tahun 80. Tanggal 2 bulan 5 tahun 80. Jamnya 12 sampai 13.
12 sampai 13. Ya, Airin ini perempuan dong ya? Perempuan. Suaminya Enoch, Eko Nancy Oscar Charlie Hotel. Oke. Tanggal 11 bulan 2 tahun 73. Tanggal berapa? Tanggal 11 11 bulan 2 bulan 2 tahun 73. tahun 73. Ini jamnya 8 sampai 10. 8 sampai 10. 8. Wah, ini bingung. Bingung? Ini bisa ngaco saya. Oke, berarti kita skip dulu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, mau diterusin? Saya tergantung pertanyaannya deh. Oke, ini pertanyaannya agak panjang. Punya usaha restoran apung, berlayar, dan penginapan. Itu cocok atau tidak? Kemudian ada beberapa detail tentang rumah baru dan sebagainya. Satu-satu mungkin ya Pak ya? Sebentar dulu ya. 9 antara jam 8 sampai jam 10 pagi. lain kali jangan begini nih mestinya. Soalnya bisa ngaco saya. Oke. Atau Rentangnya mau kita skip dulu biar saya chat untuk jam lahir pastinya? udah tanggung, nanti buang waktu. Oke, baiklah. Kita Oke. lanjutkan ya. Ada Irin dan juga Enoch. Yang ditanya apa? Yang ditanya agak banyak nih Pak. Yang pertama punya usaha restoran apung berlayar. Restoran apung berlayar. Mhm. Maksudnya restoran apung berlayar itu apa sih? Waduh, kurang tahu Pak. Maksudnya restorannya tuh Di danau gitu mungkin ya. ya pokoknya restoran berarti. Restoran. Ya kalau di bidang restoran nggak cocok. Nggak cocok. Kalau penginapan? Penginapan yang cocok istri yang pegang. Oke. Ya jadi restoran dua-duanya nggak cocok, penginapan istri yang pegang. Iya. Kemudian ini akan buka tempat baru tahun 2020. Tahun 2020, Ini di hitungan kalender Feng Shui Pak Kang, bagusnya tanggal 9 Oktober 2020, begitu Pak Kang. 9 Oktober 2020 katanya. 9 Oktober 2020. Mhm. 9 Oktober 2020. Iya bagus sih. Bagus ya. Terus kenapa? Apa bidang apa yang dia buka? Ini arah yang bagus untuk rumah dan usaha Pak Kang. Tadi dulu, tadi 9 Oktober itu mau buka apa dia? Tidak disampaikan. Rencana kami akan buka tempat baru, cocok tanggal dan bulan untuk peresmian usaha ini. Saya lihat hitungan di kalender Feng Shui Pak Kang, bagusnya tanggal 9 Oktober 2020. Apakah sudah oke? 9 Oktober sih oke. Ya. Kemudian apalagi pertanyaannya tadi? Arah yang cocok Pak Kang? Arah yang cocok. Arah BL 327 derajat. BL 237 327. itu di posisi mana? Waduh. Menghadap danaunya di tenggara. Aduh. Agak bingung ya Pak ya. Mungkin begini deh, kita simpelkan arah yang cocok, rumah menghadap kemana? Kalau dia menghadapnya ke tenggara ya nggak cocok ya. Oke. Kalau dia menghadapnya ke barat, ke utara selatan masih oke. Oke. Ya. Jadi untuk rumah atau usaha Pak Kang? Kedua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ya, Jadi dua-duanya utara selatan gitu ya. tapi saya juga agak gamang Mhm. karena kan antara jamnya itu tuh ya. Oke. Tetapi Baik. kalau dia tuh menghadap ke tenggara ya nggak cocok lah. Baik. Ya, Ibu Irin mohon maaf saya jawab secara umum karena ini sangat detail. Ya, jadi tadi untuk usahanya yang restoran tidak cocok, penginapan cocok, Ibu Irin yang pegang. Kemudian untuk 9 Oktober tadi tanggal yang baik. Kemudian arah rumah yang cocok adalah utara atau selatan, begitu Pak Kang ya? Betul. Ini arah rumah sekarang pintu utama BD 214 derajat dan pintu samping tenggara 135 derajat. Itu yang pintu atau kedudukan? Itu kurang tahu Pak Kang. Pintu utama BD 214 derajat. Ya saya perlu posisi kedudukan tanahnya dulu, bukan posisi pintunya. Oke.
Ya biar semuanya tidak bingung ya Ibu Irin, saya jawab secara umum tadi bahwa arah rumahnya yang baik adalah ke utara dan juga selatan. Begitu Pak Kang ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Selamat malam, ini ada Albert Pak Kang di Jakarta. Albert. Oke. Tanggal lahirnya 25 Agustus tahun 2003. 25 Agustus tahun 2003. 2003. Ya, ini baru berapa usia? 17 tahun ya? Hitung sio 18 tahun. 18 tahun. Jamnya Iya. jam 8.36 pagi. Oke. Ini kuliah yang cocok Pak Kang. Apakah bidang kuliner atau komputer engineer? Computer engineer itu lebih cocok dibanding kuliner, tapi dua-duanya cocok. Oh, pilihan sendiri sepertinya ini ya Pak Kang ya? Betul, ya betul, ini pilihan sendiri. Kuliner atau komputer engineer, silahkan yang lebih cocok komputernya. Betul, hardware ya, di softwarenya nggak cocok sih. Di hardware-nya ya. Betul. Ini nanya warna baju Pak Kang, perlu pakai warna tertentu nggak sih kalau Albert ini? Harus dong, ya karena Albert ini bergaulnya terbatas sekali gitu ya, prinsipnya juga lemah. Jadi saya minta tolong lebih sering pakai baju warna hijau Albert. Oke. Baik. Begitu Albert, semoga membantu. Satu lagi Pak Kang ya? Oke. Satu lagi sebelum jeda, ada Zainah. Zainah, Ya, wanita ya. wanita. Ini tanggal 26, Tanggal 26 bulan 9, bulan 9 tahun 69. tahun 69. Jamnya 8.30 pagi. 8.30 pagi ya. Kemudian anaknya ada Aulia, Anaknya Aulia. Aulia wanita. wanita. Tanggal 23, Tanggal 23 bulan 10, bulan 10 tahun 2000. tahun 2000. Jamnya 1:03 dini hari. 1:03. Ya, Oke. ini tentang usaha yang cocok Pak Kang dan juga handicapnya apa? Usaha buat kedua-duanya. Buat kedua-duanya. Kalau buat kedua-duanya perlu diketahui bahwa putri Anda, Zaina, itu punya bakat bisnis yang bukan lumayan, sangat tinggi. Oke. Ya, dan potensi dia menjadi seorang yang sangat-sangat sukses, sangat besar. Oke. Jadi, kalau kemudian bekerja pada orang lain, Sayang. tolong ya untuk cari pengalaman nggak apa-apa dong ya. Tapi kadang-kadang kalau kelamaan itu udah terima duit gaji, udah takut deh mau berhenti. Betul. Nah, kemudian juga kedua-duanya ini ya, ibu dengan anak, ambisinya besar. Ya, boleh dibilang perebut bintang di langit mereka. Ya. Tetapi walaupun kedua-duanya itu disiplinnya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, kalau minatnya lagi nggak ada terhadap sesuatu, malesnya bukan main. Oke. Jadi paling tidak untuk Aulia, saya mau minta ibunya ini memecut Aulia agar mengintrospeksi ya diri terus ya, dengan misalnya juga sering memakai baju warna merah. Kenapa begitu? Karena setiap waktunya Aulia itu seharusnya dapat menghasilkan pundi-pundi emasnya gitu. Oke. Ya, sangat-sangat bagus. Dan buat keduanya saya minta tolong kurangi konsumsi gula ya. Oke. Terlalu suka sama yang manis. Nah, bidang bisnisnya untuk ibunya tentu bidang tanah atau kayu ya. Tanah sebaiknya diprioritaskan. Banyak kan bidangnya tuh. Sedangkan untuk Aulia bidang tanah
bidang berunsur air juga oke, ya, yang dominan. Atau campuran daripada tanah dengan air. Nah, dengan kata lain, kalau kedua-duanya ini kemudian bekerja sama, maka di bidang bisnis berunsur tanah dominan dong ya. Oke. Tapi seharusnya mereka dokter loh ya, dan Aulia tuh harusnya dokter kecantikan. Wih, mantap. Baiklah, kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Baik, sahabat Sonora, mari kita jeda sebentar. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda malam hari ini. 0812 112 9200. Selamat malam Pak Kang, ini ada Andi. Andi. Ya, ANDI saja. ANDI. Ini tanggal lahirnya 17 Iya. bulan 6 tahun 87. Iya. Jamnya 1.25 125 siang. dini hari. Oke. Ini wira swasta, bidang snack dan makanan ringan Pak Kang. Bidang snack dan makanan ringan. Wah, yalah, maju dong. Maju dong ya. Cocok berarti. Bidang apa sih Pak Kang berarti? Kenapa? Bidang kayu. Bidang kayu ya. Bidang kayu, snack dan makanan ringan. Iya, Oh, iya. ini ada istrinya Pak Kang. Oke. Liliani. Liliani. Pakai I semua. Oh, I semua ya. Iya. Lili Ani. Oke. 31 Oktober tahun 91. 31 Oktober Tahun 91. tahun 91. Jamnya 5.40 Jam pagi, siang? pagi. 5.40. Oke. Ini ibu rumah tangga. Jadi tadi Pak Andi ini jualan snack dan makanan ringan di ruko Pak Kang. Rukonya menghadap ke barat. Kemudian rumah tinggalnya menghadap ke timur. Namun Iya. rumahnya tidak ditempati karena repot bolak-balik ke toko. Oh, Gitu. jadi tinggal di toko. Tinggal di toko. Bagus lah. Kalau enggak penghasilannya menurun. Oh gitu, malah bagus Pak Kang. Bagus dong. Malah bagus tinggal di ruko. Berarti Betul. jadi arah yang sesuai menghadap ke barat. Betul sekali. Oke, Ya, yang ingin jadi saya tanyakan, saya tadinya ingin pindah haluan. Gitu, karena usaha yang lama tidak berkembang. Kalau misalnya ganti haluan usaha, bagaimana Pak Kang? Atau lebih baik pertahankan usaha saya yang sekarang? maksudnya Sepertinya mau pindah usaha dari snack dan makanan ringan tadi Pak Kang. loh, kalau snack makanan ringan nggak maju, saya bertanya-tanya ini. Ada sesuatu yang nggak benar gitu. Oke. Nah, kemungkinannya nomor satu, kapan dimulainya itu? Oke. Ya, kalau dimulainya pada tahun yang ciong, ya sama deh seperti Tadi pertanyaan kita di awal tadi ya. iya, Ibu Eli yang di Sukabumi, ya Lina Abot gitu kan. Nah, nggak mungkin nggak berkembang dengan baik kalau dimulai pada saat yang tepat, ya. Nah, kemudian ada lagi sih hambatannya. Ya. Hambatannya itu, walaupun keduanya ini
yang satu sionya kelinci, istri sio kambing. Kalau kita bicara sio, kelinci sama kambing pasti cocok dong, paling cocok gitu, ya. Tetapi kedua-duanya punya cara berpikir yang berbeda. Ya, misalnya kita lihat saja, istrinya jauh lebih baik, ya, sering tolong orang, ya, pakai duitnya nggak agak lebih terbuka gitu ya. Tapi keras kepala. Nah, suaminya pelit. Ya, tapi emosinya tinggi gitu. Nah, ini seringkali bertempur nih, saling nggak cocok. Kalau bicara tuh seringkali nggak nyambung gitu. Padahal mereka berjodoh. Nah, kalau ini nikahnya pada saat yang nggak cocok, mau bisnis apapun, mau pindah haluan apapun juga nggak maju. Ya, jadi kalau kita mau bicara, kenapa sih kok di snack bisa nggak maju? Nah, ini satu tanda tanya besar. Harusnya maju. Jadi supaya maju gimana? Kalau saya melihat sebaiknya Liliani ini dilibatkan ke dalam bidang bisnis. Ya, kalau dilibatkan maka akan ada sinergi antara semangat yang tinggi. Ini suaminya semangatnya tinggi nih. Tapi si istri tekadnya luar biasa tinggi. Ya, ini kalau di-merge, kalau sinergi, ini bagus sekali. Dan perlu diketahui juga, kalau dari komposisi kelahiran yang ada, saya minta maaf ya kalau memang mau betul-betul maju. Ya, Andi juga harus punya kesadaran bahwa Liliani ini hokinya jauh lebih gede gitu. Kalau dilibatkan ke dalam, paling enggak disinergikan tanggal pernikahannya, kalau memangnya salah, maka ini akan membantu peningkatan bisnis. Tapi kan saya mesti tahu semuanya itu kan, kapan dia nikah gitu ya, kapan dia mulai bisnis. Karena nggak mungkin dia gagal gitu. Kenapa? Langkah yang bisa dilakukan, pertahankan dulu. Ya, tapi berubah bisnis di tahun ini kan nggak boleh juga, kelinci lagi ciao. Baik. Dipertahankan, kemudian tinggal di ruko tadi yang menghadap ke barat dan libatkan Liliani dalam usahanya. Betul, jadi jangan pindah bidang bisnis, tapi kita cari apa sih yang jadi penyebabnya gitu sampai bisnis ini nggak lancar. Jangan-jangan dia mulainya dari tahun ayam. Ya, ayam tuh 3 tahun yang lalu loh. Ya, 2017 kalau nggak keliru ya. Kalau dia mulainya 2017 ya memble lah. Baik, semoga jelas Andi. Ya, ada langkah yang bisa dilakukan, silahkan dilakukan dulu. Sisa 3 menit Pak Kang, ada satu lagi, ini ada Aciang. Ya, Alpha Charlie Hotel India, Alpha Nancy Golf. Aciang. Lahirnya tanggal 6 bulan November, bulan 11. Iya. Tahun 76. Jamnya 00.50. 00.50. Bukan 7 ya? Hah? Bukan dong. Nanti James Bond namanya kalau 7. 00.50 ini. Rumahnya menghadap timur Pak Kang? Bagus. Nah, ini bertanya cara menyiasati toilet berada di barat laut rumah. Toilet berada di barat laut rumah, iya. Tapi saya nggak bisa bagaimana nyiasatinya. Saya nggak bisa dari satu parsial seperti itu, toh ya. Iya, memang kalau di barat laut rumah mestinya nggak cocok gitu. Nah sekarang daripada cocok nggak cocok, nyalain lampunya aja nonstop dulu deh. Ya, karena nggak bisa kita menilai feng shui itu per bagian ya, parsial. Kalau misalnya kita ngitung satu ruang dapur bagus, ruang kamar tidur bagus, semua bagus lah posisi. Kalau kita hitung per bagian, giliran dia bergabung belum tentu. Malah bisa rusaknya bukan main gitu. Baik. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah nyalakan dulu nonstop ya, jangan pernah dimatikan. Itu membantu apa sih Pak Kang? Untuk memecah energi. Baik, semoga menjawab Pak Aciang bisa membantu.
Nah, ini melegakan nih Pak Kang. Maksudnya ketika ada suatu masalah di dalam sebuah rumah dan bisa diatasi dengan beberapa cara tertentu, ini bisa paling tidak langkah awal bisa kita lakukan nih, sahabat Sonora lakukan untuk membantu menyelaraskan begitu Pak Kang ya. Oh iya dong, kita kan kepengennya sahabat Sonora ini nggak ada masalah yang bersifat mengganjal. Kalau mereka semua sukses, kita juga bahagia. Baiklah, saya juga bahagia Pak Kang mau siap-siap pindah kosan. Ya. Sip lah. Saya konsultasi sama Pak Kang deh kosan yang mana. Sudah kepengen pindah. Tapi saya memang suka kokosan. Kenapa Pak Kang? Saya suka kokosan. Buah kokosan. Kokosan itu buah bukan sih? Iya kan ya? Buah. Buah kan, betul kan? Oke, baik Pak Kang, terima kasih waktunya. Kita ketemu minggu Sama-sama depan. juga kan. Selamat malam, sukses selalu.